Total penggalangan dana yang dilakukan oleh Ibu Agnes ini mencapai miliaran dalam waktu yang sangat singkat. Tantangannya itu yang paling menantang adalah membangun tim, Pak. Membangun tim ya? Karena kami lahir di masa pandemi. Halo sahabat-sahabat Postcard, hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial buat saya, yaitu Agnes Yulian Fitriani, seorang yang menurut saya sangat luar biasa karena beliau adalah ibu dari 2 anak dan seorang sport enthusiast yang sangat luar biasa karena dia salah satu Ironman di Indonesia. Salah, bukan Ironman, Iron Woman di Indonesia yang berhasil menaklukkan triathlon. Nggak cuma sekali, tapi beberapa kali. Dan selain dari itu, beliau juga adalah seorang yang berhasil menggalang dana miliaran untuk membantu masyarakat sekitarnya. Jadi seorang social entrepreneur yang menurut saya sangat luar biasa. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah dengar apa itu Ayo Bantu. Nah, inilah wanita yang adalah founder dan CEO dari Ayo Bantu yang sudah banyak membantu masyarakat sekitar, ada membangun masjid, membangun gereja, ya, membangun sekolah, terus kemudian juga menolong orang-orang sekitarnya, ya, banyak pasien di rumah sakit yang nggak bisa membayar pun dibantu untuk dibayar, kemudian menolong untuk secara biaya medis dan lain sebagainya. Total penggalangan dana yang dilakukan oleh Ibu Agnes ini mencapai miliaran dalam waktu yang sangat singkat. Ya, sejarah Ayo Bantu itu berapa tahun, Bu Agnes? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Dalam 2 tahun sudah mulai take off. Ya, jadi hari ini kita mau mengulik nih tentang tanya-tanya siapa ini Agnes Yulian Fitriani yang menggemparkan dunia persilatan. Ya, selamat datang Agnes di Postcard. Terima kasih ya. Pak Oscar udah mengundang saya di Postcard. Ya, thank you. Ya, Agnes, dengar-dengar nih, kita mau tahu dulu nih, karena Agnes ini kan seorang Iron Woman ya. Mungkin buat teman-teman di sini banyak agak asing nih dengan istilah Iron Woman. Ya, mungkin bisa cerita sebenarnya title Iron Woman itu dapatnya dari mana sih gitu? Oke, mungkin saya klarifikasi dulu ya Pak Oscar. Jadi Iron Woman itu saya belum menyandang Iron Woman. Oh, belum ya? Baru setengah. Oh, baru half setengah. Ya. Iron Man. Oh, berarti baru badan ke atasnya aja. Iya, baru setengah. Karena kalau yang full Ironman itu lebih jauh jaraknya. Jadi Ironman itu adalah event triathlon. Oke. Cuman jaraknya jauh. Nah, tadi sebutkan beberapa kali Ironman ya. Cuman Betul. saya baru sekali sih sebenarnya. Waduh, saya salah informasi berarti. Nggak apa-apa. Karena emang kadang-kadang teman-teman belum tahu ya, triathlon itu kayak apa. Jadi triathlon melakukan 3 olahraga sekaligus dalam 1 kali event. Berenang, bersepeda, dan lari. Itu berapa jauh kemarin yang diikuti triathlon itu? Nah, kalau yang triathlon itu ada sprint dan olimpik. Oke. Paling dekat itu sih sprint sih. Dengan macam-macam sih variasi sih, tergantung eventnya juga. Namun umumnya kalau triathlon dengan sprint distance itu dimulai berenang dengan 500 meter. Oke. Kemudian sepedaannya 20 kilo. Wow, 20 kilometer. Kemudian larinya 5 kilometer. Lari 5 kilometer. Ya, itu semua berapa jam ya sampai beres? 1-2 jam sih. 1-2 jam? Yes. Terus yang olimpik di atasnya lagi, lebih jauh lagi. Renangnya 1,5 kilo, sepedaannya 40 kilo. Oke. Terus larinya 10 kilo. Yang kemarin di Malaysia yang yang latihan buat Iron Woman itu berapa jauh? Nah, itu half Ironman. Half Ironman. Iya, berenangnya 2 kilo. Berenang 2 kilo. 2 kilo, kemudian sepedaannya 90 kilo. Sepeda 90 kilo ya? Iya. Wow, berarti 2 kali panjang Jakarta itu. Oh ya, larinya 21 kilo. Panjang tol Jakarta itu. Larinya? 21 kilo. 21 kilo, oke. Padahal kalau saya berenang di kolam renang, dari ujung satu ke ujung satu aja nggak kuat saya nafasnya. Ya latihan, emang itu preparation-nya panjang sih. Oke. Ya. Dengar-dengar sampai ini ya, sampai untuk latihan setiap hari, sampai sekarang tetap latihan sehari, lari 2-3 jam gitu? Iya, Gosipnya 1 jam minimal. Oh beneran ya? Wow, oke. Nah kalau selain yang kemarin saya dengar berkali-kali lari itu berarti maraton ya? Maraton. Yang sampai dapat medali? Iya, maraton. Betul. Udah berapa kali ikut maraton? Itu full maraton, 42 kilo ya?
Kalau full maraton baru 2 kali. 2 kali. Di mana? Kalau di Borobudur Marathon di Jogja, sama satu lagi Maybank Marathon di Bali. Wow, oke. Dan dua-duanya berhasil dapat medali? Iya dong. Nomor berapa? Finish. Oh, medali finish. Ya. Yang kemarin dapat medali nomor 3 itu yang apa ya? Itu? Oh, itu triathlon. Oh, itu triathlon. Triathlon itu dari nomor 3. Jadi salah satu. Enggak, tapi ini yang menarik, Pak. Nah, jadi kalau triathlon itu yang cewek itu jarang ikut. Cewek jarang ikut. Iya, jadi kemungkinan menangnya tapi mungkin tetap lebih besar. Biarpun jarang ikut, dapat nomor 3 itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Iya, menurut saya juga gitu sih. Wah, gila. Ini suka lari, suka sepeda ini awalnya dari mana sih, boleh tahu? Awalnya itu kebetulan saya emang dari kecil suka olahraga. Oke. Dari kecil suka lari-lari gitu ya? Iya, lari. Dulu sering dikejar anjing atau gimana? Lari dari mama. Oh, lari dari mama. Enggak. Emang suka olahraga. Terus semenjak berumah tangga nih, saya tuh terinspirasi dari suami saya sebenarnya. Oke. Dia suka event lari, ikut event lari, terus kayak kayaknya seru ya. Pengen ikut deh, terus akhirnya latihan. Kemudian jadi kita peluk deh sampai sekarang. Nah, terus lari itu juga jadi sarana quality time antara kami nih, suami istri. Jadi at least kan sibuk masing-masing. Pagi ketemu untuk olahraga bareng, keringetan bareng, tapi lari ya, bukan yang lain. Keringetan bareng. Terus dapat quality time-nya, ngopi bareng berapa menit ya, 20 menit, terus rutinitas sehari-hari gitu sih. Kalau lomba lari tapi tetap lari sambil bergandengan tangan gitu atau gimana itu kalau suami istri itu? Enggak sih, dia lebih kencang. Dia lebih kencang ya. Tapi dengar-dengar kalau tidak secara prestasi medali banyak Agnes Julian Fitri ya? Banyak Agnes daripada suaminya? Iya, karena saya rajin ikut event kayaknya. Sampai saya kadang-kadang kalau ngobrol sama suaminya Agnes ini, lagi di mana istrinya? Nggak tahu lagi lomba di mana gitu. Masa nggak tahu sih dia? Payah nih. Kalau kalau kita bicara tentang lari ya, lari itu katanya tentang komitmen ya, komitmen tentang bagaimana untuk terus-terusan mencoba latihan dan menantang diri sendiri. Katanya lari kan tentang bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Setuju. Ya. Kalau dari Agnes sendiri, sebenarnya ada target nggak sih yang ingin dicapai masalah lari ini? Target masalah lari ini... masalah sport nih lah, triathlon. Ya, sport ya. Kepengennya tuh sampai tua masih aktif. Jadi bisa sampai ya? Kalau umur kita 50, bicara 60 itu masih ikut event triathlon, event Ironman bahkan. Itu sih cita-citanya. Masih bisa umur 50 60 ikut? Bisa ya? Ada ya? Bisa, banyak. Oh ya? Oh, saya jadi malu ya nggak pernah lari lebih dari 5 kilo ini. Ya. Terus kita balik sedikit tentang Agnes nih. Dengan Agnes ini kan dari Semarang. Ya, sama-sama saya kan juga dari Semarang nih. Betul. Ya. Boleh tahu dari Semarang ceritanya gimana sampai akhirnya terdampar di Jakarta ini? Iya, dari Semarang, dari SMA nih, kuliah juga di Semarang, kerja di Semarang, menikah di Semarang, kemudian tiba-tiba suami harus buka bisnis di Bali. Oh, bisnis apa itu? Pura-pura nggak tahu saya ini. Dulu cita-citanya sih mau bikin Bali itu jadi Bitcoin Island ya, Pak. Oke, itu yang disensor ya, nggak boleh sama Bank Indonesia itu. Oke, siap. Nggak apa-apa. Oke, jadi ceritanya waktu itu ada bisnis di Bali kan, jadi kami sekeluarga pindah ke Bali. Mulai dari nol lagi tuh, merintis usaha kan. Kemudian berapa tahun ya? 4 tahun kayaknya. 4 tahun di Bali. Dipanggil lagi nih sama Pak bosnya, suami saya nih untuk... Oh, siapa Pak bosnya? Ya, jadi buat sahabat-sahabat podcast yang belum tahu, jadi Agnes ini suaminya dari Agnes adalah William Siranto, itu partner saya, sama-sama kita founder di Indodax. Yes. Ya, alasan saya kenapa saya ingin mengundang Ibu Agnes ini karena menurut saya luar biasa gitu ya. Jadi di tengah kesibukan dia sebagai seorang ibu 2 anak, ya tetap rajin untuk membuat sebuah social entrepreneur yang luar biasa ya. Selain daripada aktif di olahraga. Makanya karena kita ingin mendukung emansipasi perempuan, kita ingin mengundang nih tokoh wanita yang pertama di acara Postcard. Ya. Jadi singkat cerita, setelah di Bali, 4 tahun di Bali, pindah ke Jakarta untuk menjemput rezeki di Jakarta. Oh,
Wow, emang bosnya kurang aja tuh, ngajak pindah-pindah terus ya? Enggak. Justru saya terima kasih sih, karena emang suka aja pindah-pindah terus. Padahal kalau kita lihat kilas balik ke belakang, suaminya itu susah loh diajak pindah ke Jakarta. Oh, susah sekali. Ternyata istrinya semangat ya? Saya sih pada dasarnya ikut suami aja sih. Oh gitu. Jadi kemanapun suami, ya harus ikut, mau nggak mau. Istri memang luar biasa Bu Agnes nih ya. Padahal kalau kita ngobrol sama suaminya ini sangat takut sama istri gitu. Oh gitu ya? Saya masih ingat nih salah satu postnya yang lucu itu kan, si William itu kan pernah pakai baju nih, terus saya tahanan istri gitu. Itu ceritanya gimana ada sampai pakai baju tahanan istri? Itu ceritanya sebenarnya itu adalah itu dipaksa, diancam atau enggak, gimana? itu adalah wedding anniversary gift, Pak. Oh, itu wedding anniversary gift. Iya, yang jadi menyatakan itu lebih, bahwa itu tahanan istri. Iya, jadi 11 tahun pernikahan saya tegasin lagi, oke, kamu tahanan istri, nggak boleh kemana-mana ya. Gitu. Lebih ke statement itu, Pak. Nanti harus kita tampilkan nih fotonya di sini. Itu ide-ide untuk wedding anniversary ya. Oke. Nah, terus kemudian tadi setelah di Jakarta, kemudian langsung mulai untuk mau bikin bisnis atau gimana setelah sampai Jakarta? Setelah sampai Jakarta tetap masih rutinitas ibu rumah tangga sih, ngurus anak, ngurus rumah tangga, terus. Langsung mulai lari, enggak? Masih lari, masih olahraga. Oh, larinya itu dari Bali atau waktu mulai di Jakarta? Dari Bali setelah melahirkan anak kedua. Oke. Itu mulai aktif. Jadi kayak abis itu kayak udah 2 anak cukup aja deh, nggak mau nambah lagi. Dengar-dengar lebih pengen dapat medali sekarang daripada anak 3 ya? Iya. Nggak sih, karena punya anak tuh tanggung jawabnya besar sih. Ya kan tentang komitmen jangka panjang. Komitmen betul, bukan hanya maksudnya kalau banyak orang, ya ini saya setuju juga banyak anak banyak rezeki. Cuman menurut saya pribadi kayak punya anak tuh tanggung jawabnya sangat besar. Jadi bukan tentang proses buatnya aja ya. Betul, tapi bagaimana proses kita membesarkan, terus bagaimana nanti anak ini lebih baik dari orang tuanya ya gitu. Jadi itu tanggung jawab yang besar banget sih. Cita-cita setiap orang tua adalah anak harus lebih berhasil. Betul, daripada orang tuanya. Setuju. Ya. Terus kemudian mulai Jakarta, mulai lari, ya. Terus kemudian setelah itu titik mulainya untuk bikin usaha social entrepreneur yang terkenal dengan nama Ayo Bantu ini mulai kapan? Yes. Jadi kalau sahabat podcast apa namanya? Sahabat podcast. Sorry. Oke, jadi kalau sahabat postcard juga suka olahraga, terutama lari atau bersepeda atau berenang kalau triathlon ya, kalau saya ini pasti kan ada komunitasnya nih, komunitas lari, komunitas sepeda, komunitas triathlon ada lagi gitu. Dan saya tuh dikelilingi oleh orang-orang yang memang suka melakukan aksi sosial, Pak. Oke. Jadi mereka tuh suka banget di komunitas nih, kayak bikin bakti sosial gitu, ngumpulin dana, atau kalau di sepedaan tuh kan biasanya ada yang kecelakaan nih teman-teman kita jadi di komunitas tuh kadang-kadang ngumpulin dana nih untuk menyumbang yang masuk rumah sakit misal kecelakaan sepeda, atau mungkin merayakan hari jadi komunitasnya dengan menyumbang yayasan panti asuhan gitu-gitu. Jadi disitulah teman-teman komunitas tuh kayaknya mulai merasa ribet gitu loh. Transfer ke rekening pribadi, terus kita harus laporan. Habis itu belum lagi tercampur dengan dana pribadi gitu. Jadi menurut saya sih ayobantu.com ini sebuah solusi untuk teman-teman komunitas nih melakukan galang dana gitu. Oke. Dari awal mulai dulu penggalangan dana yang paling berkesan yang pernah dilakuin Ayo Bantu menurut Bu Agnes itu yang mana? Yang paling berkesan itu kan sudah ngelakuin banyak nih ya, kan sudah dana yang terkumpul sudah miliaran rupiah. Ya dari miliaran rupiah itu kan beberapa kan ada yang ke sosial, kesehatan, ke sport, ada yang ke religius dan sebagainya. Yang menyentuh hati Ibu Agnes nih. Ada banyak sih. Salah satunya itu jadi kalau teman-teman browsing di website Ayo Bantu, kami itu lahir di masa pandemi nih, Pak. Di awal pandemi banget. Terus teman-teman tuh ada yang bilang, "Hah, kamu pandemi mau bikin platform galang dana? Orang makan sendiri aja susah, masa orang mau donasi sih?" gitu. Sempat ada underestimate gitu tuh. Tapi ternyata teman-teman komunitas ini di masa pandemi nggak bisa keluar nih. Mereka sepedaan di dalam rumah, indoor cycling. Dan ternyata mereka bisa menggalang dana sampai ratusan juta tuh, Pak. Wow, yes.
kalau kita flashback nih ada pandemi, terus di awal tahun 2021 kayaknya ya, ada bencana. Ya, bencana gitu. apa ya? Bencana alam. Bencana alam. Di mana-mana kan ada Ya. kayak gempa Oh bumi, ya, betul, terus itu. betul. Nah, itu. Kan masa yang parah ya waktu awal-awal corona ini kan bersamaan bencana alam, Yes. bencana ekonomi, ya. Kemudian lagi banyak PHK lagi Ya. dan sebagainya. Ya, Ya memang nekat ya, dipikir-pikir bikin startup di masa corona yes. tentang menggalang dana lagi. Ya itu mungkin orang yang baru diceritakan langsung ngerasa kamu bunuh diri nih rasanya. Itu dia, makanya banyak teman-teman sahabat saya, teman dekat saya bahkan kayak beneran nih kamu, orang cari makan aja sulit loh. Masa sih mereka mau alokasikan dana untuk donasi gitu? Ternyata malah banyak yang tergerak untuk banyak yang susah nih, kita bantu yuk gitu. Dan terkumpul ratusan juta rupiah itu kayak amazing sih buat saya. Habis itu kita kan belum punya yayasan mitra yang banyak nih seluruh Indonesia, orang baru mulai. Kita ya udah hubungin komunitas mana-mana itu di pelosok seluruh Indonesia nih, dan mereka bersedia bantu. Jadi itu bermakna sekali sih, kayak jadi termotivasi gitu. Wah, I can do more gitu kan. Itulah. Nah, kalau kita bicara tentang penggalangan dana itu kan di Indonesia ada izinnya ya. Ada izinnya, terus nggak semua orang boleh ngumpulin dana. Betul. Nggak semua orang boleh, bahkan nggak semua orang seharusnya itu nggak boleh asal menyalurkan dana ya. Karena kan banyak kejadian nih di Indonesia, kotak sumbangan, minta sumbangan, terus sumbangan masuk, ternyata dipakai untuk belanja si yang punya kotak gitu kan ya. Nggak sampai ke tujuan. Nah, kalau di Ayo Bantu yang dibuat sama Bu Agnes ini sudah ada izinnya atau gimana? Yes, kami sudah mengantongi izin dari Kemensos. Udah ada izinnya izin PUB namanya, pengumpulan uang dan barang untuk bencana juga. Jadi nggak ilegal ya? Nggak, legal kalau dong, Pak. Kalau ilegal mau langsung kita laporin ini? Nggak, legal ya. Legal. Iya, jadi itulah tadi tujuannya. Kenapa kita bikin platform di website ayobantu.com ini. Jadi semuanya transparan. Transparan. Orang juga lebih mudah untuk donate, terus lebih mudah juga untuk mengawasi update penyaluran dananya bagaimana gitu sih. Ini motivasinya bikin usaha social entrepreneur ini dari menggoreng nilai startupnya, atau lebih ke sosialnya, atau mengejar gajinya di Ayo Bantu, atau gimana nih? Boleh cerita sedikit nih kan? Kadang-kadang kalau zaman sekarang ini kan orang bikin startup ada yang mimpinya, saya ingin menjadi milioner, makanya bikin startup, ya kan? Atau ngumpulin dana kayak gampang nih, kemudian hidup dari gaji juga bahagia gitu, bisa jadi bos, nggak usah disuruh-suruh orang gitu, atau saya pengen me time, saya nggak pengen diganggu suami saya lagi. Nggak mungkin kalau itu. Kalau saya sih motivasinya tetap membantu sih, membantu orang. Kilas balik cerita, kenapa saya pengen bikin yayasan, terutama juga akhirnya jadi platform, itu dulu tuh terinspirasi saat saya kuliah, Pak. Saya kuliah di psikologi. Kemudian ada kayak study tour gitu ceritanya ya, ke suatu yayasan anak-anak disabel. Terus kebayangkan ya, maksudnya anak-anak di sana tuh nggak bisa buang air sendiri, terus punya keterbatasan, terus spesial gitu ya, kadang-kadang teriak-teriak sendiri, kadang-kadang nangis, terus kita disuapin juga kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu kan. Nah, di situ saya tuh kagum banget sama perawat-perawat di sana. Gitu, kayak abis itu mikir nih, sampai rumah mikir, wah ternyata kesuksesan terbesar tuh justru melayani orang gitu loh. Coba gimana ya, orang kan kalau kuliah tuh aku pengen kerja di perusahaan besar, gajinya besar gitu. Tapi lihat deh perawat-perawat itu, setiap hari membersihkan kotoran anak-anak, dan ada orang tua juga sih di situ. Tapi mereka melakukannya tuh dengan tulus, kita bisa lihat lah ya di situ gitu. Terus kayak wow, itu sih bener-bener sukses menurut saya gitu. Jadi mulai saat itu saya pengen punya cita-cita punya yayasan gitu. Cita-cita saya harus punya yayasan nih someday gitu. Saya jadi ingat sedikit pengalaman saya dulu waktu awal saya berkarir. Saya itu salah satu relawan di Panti Jompo. Wow. Saya relawan di Panti Jompo, jadi kita nemenin pasien-pasien di sana, kita nyuapin, kemudian bantuin bersihin. Ya, kemudian karena kalau kita bicara Panti Jompo kan
mereka tuh banyak yang kesepian ya. Betul. Jadi kadang kita ngajak ngomong ya. Tapi lucu sih, karena kan saya awal kali saya di Singapura. Saya ini kan biasanya bahasa Inggris. Jadi orang tua di sana itu tuh mereka bicaranya bahasa Chinese kebanyakan. Terus? Atau bahasa India. Jadi saya ngomong pakai bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Chinese gitu. Tapi paham? Nggak paham, saya nggak paham, dia nggak paham. Oke. Tapi apparently ternyata mereka cuma pengen temen nih gitu. Oh, oke. Cuman pengen ada teman ngobrol gitu. Betul, ya. Itu iya. udah sangat berarti buat mereka ya. Iya. Tapi saya bisa memahami sih. Intinya saya bisa memahami spirit bagaimana saat kita melihat pelayanan, kita melayani itu ada sesuatu yang spesial gitu. Betul. Jadi bukan tentang kita punya uang berapa banyak, tapi tentang bagaimana membuat hidup kita ini bisa lebih berarti. Betul. Kita punya uang banyak itu sebenarnya untuk dibagikan. Kalau Tuhan kasih kita rezeki banyak, itu sebenarnya untuk kita bagikan sih tujuannya. Makanya kalau Agnes punya rekening saya, tolong saya dibagi dong ya. Mohon maaf, Bapak sudah sejahtera. Oh gitu. Makanya di Ayo Bantu tuh kita benar-benar akses, dan penerima bantuan itu harus tepat sasaran gitu. Jadi itulah ada Ayo Bantu di sini. Kami sebagai jembatan ya dari para donatur ini untuk sampai ke orang-orang yang tepat nih, yang butuh dibantu. Jadi bukan ke Pak Oscar. Setiap orang yang kira-kira mau minta bantuan dana itu dicek dulu ya di Ayo Bantu ya. Jadi nggak bisa semua orang asal saya kayaknya butuh uang buat bayar utang, saya bikin campaign di Ayo Bantu, nggak bisa ya? Oh, kalau itu individu ya, campaign individu itu kami silahkan publik yang menilai gitu. Karena kan dia harus isi deskripsi campaignnya apa, terus apakah terpercaya gitu, kami persilahkan publik untuk menilai. Tapi ada campaign-campaign yang diperiksa oleh Ayo Bantu? Ada, kalau itu dari yayasan. Dari yayasan. Dan uangnya kan dikelola mereka. Komunitas pun begitu, kami harus tahu mau kemana ini donasinya gitu. Untuk para orang-orang yang menggunakan Ayo Bantu, cara untuk membedakannya gimana? Mungkin bisa dikasih tips cara melihat mana yang sudah diverifikasi Ayo Bantu, mana yang pribadi bisa bikin. Jadi di website Ayo Bantu itu, di campaign itu di pojok kanan ada nama yayasannya. Kalau dia udah centang biru, itu berarti dia udah verified. Sudah verified. Kalau yang itu berarti pasti tersampaikan 100% ya? Yes. Kalau di Ayo Bantu, kita bicara Ayo Bantu sekali lagi. Ayo Bantu ini kan social entrepreneur. Ya mungkin lebih banyak sosialnya daripada entrepreneurnya ya. Karena kalau kita bicara website penggalangan dana untuk kebutuhan orang yang tidak mampu dan untuk sosial, itu kan kita bicara mengenai ini sebagai yayasan kepedulian sosial ya. Betul. Nah kan tantangannya banyak. Masih banyak. Belum ada biaya operasional lain sebagainya. Nah, menurut dari Agnes sendiri, tantangan yang paling besar yang dihadapi Ayo Bantu bisa berkembang itu tantangan apa? Tantangannya itu yang paling menantang adalah membangun tim, Pak. Karena kami lahir di masa pandemi. Ingat banget kan WFO. Kalau sekarang sih kita kayak udah biasa gitu WFO. Dulu saya cari tim itu lewat online, kebayang nggak, susah banget kan? Terus kan kita harus masih masa penyesuaian tuh. Jadi susah banget ya cari tim nih, gimana ya? Terus kerjanya lewat online. Yang waktu itu belum stabil kan aplikasi-aplikasi meeting online itu. Sekarang sih sudah biasa banget dan kita udah mulai terbiasa ya. Cuman awal-awal dulu sih sangat-sangat menantang. Jadi bangun tim lewat work from home ya, WFH ya? Iya, WFH. Jadi pertama kali bangun tim, di mana tim itu mungkin pertama kali nggak saling ketemu ya berarti ya? Enggak. Karena kan COVID ya? Yes, itu online. Puncaknya COVID kan? Betul. Nah, terus caranya gimana itu waktu itu? Benar-benar pakai video call gitu lain sebagainya. Yes, video call. Dan timnya sampai sekarang masih oke. Masih. Ya ada yang pergi, cuman kita lebih besar nih sekarang timnya. Terus begitu tim sudah terselesaikan nih masalah tim. Tiba-tiba ada kasus kemarin yayasan yang terkena kasus kan. Kalau teman-teman adalah yang viral itu. Nah, sekarang tantangannya adalah membangun kepercayaan lagi nih untuk masyarakat Indonesia. Donasi lewat platform galang dana online. Nah kalau kita bicara mengenai Ayo Bantu sebagai startup kan kadang-kadang orang kan melihat kepercayaan perusahaan ini berapa percaya atau lain sebagainya juga kadang-kadang nggak cuma bisa dari websitenya ya, tapi juga harus ada kantornya, harus ada infrastrukturnya. Nah kalau Ayo Bantu ini ada kantornya nggak sih atau murni benar-benar online?
Ada kantor. Ada kantor ya? Di mana kantornya? Kantornya di Treasury Tower, Pak, di SCBD. Oh, kantornya lebih mewah dari kantor saya. Puji Tuhan dapat sponsor ya. Dapat sponsor, dapat sponsor. Ya. Pasti suami. Cut. Ya, siapa nih figur inspiratif menurut Agnes sejauh ini? Figur inspiratif Mother Teresa. Mother Teresa. Iya, coba bayangin. Ini bukan karena lagi bahas Ayu Bantu kan ya? Enggak, asli Mother ya? Teresa sih, Ya. bener. Karena dia ya gimana ya, dia mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan. Oke. Tapi kalau kita bicara Mother Teresa kan ada orang yang pro, ada orang yang cons ya. Betul. Karena Mother Teresa itu sosok yang luar biasa, saya sendiri mengagumi. Tapi di satu sisi ada orang yang kontroversial membicarakan beberapa hal tentang Mother Teresa. Boleh tahu kalau dari sisi Agnes sendiri mengagumi dari sisi mana ya di Mother Teresa? Itu sih pengabdiannya sih. Pengabdiannya. Dia dari kecil pun sudah jelas visinya untuk dia pengen bantu orang gitu. Oke. Atau jangan-jangan Agnes juga punya mimpi dulu jadi suster? Enggak. Karena dengar-dengar Agnes ini SMA-nya juga SMA yang hampir mirip khusus perempuan kan ya? Iya, benar. Kesusteran kan ya? Bukan lah, Pak. Ya. Terus kemudian kalau kita bicara tentang membantu orang ya, membantu orang menyampaikan bantuan pertama kali kan selalu memorable ya. Nah kalau di Ayo Bantu dulu pertama kali dana yang diberikan itu kepada siapa? Dan boleh cerita kesannya nggak? Ya itu untuk masyarakat yang kena pandemi dan bencana alam itu sih. Oke. Itu waktu itu bantuan pertamanya ya? Ya. Berupa masker, alat kesehatan gitu-gitu kan untuk rumah sakit juga itu waktu itu. Kalau waktu aktif di era pandemi, puncak pandemi, dan aktif untuk menggalang dana, aktif berbuat sosial, itu kan sebenarnya kerjaan yang sangat beresiko ya menurut saya. Betul. Karena waktu orang nggak mau keluar rumah, malah Agnes dipaksa keluar rumah untuk menyumbang, untuk berbuat sosial, ya kan? Nah, boleh tahu nggak ya waktu sempat kena corona atau gimana? Apa sempat kena corona atau enggak atau kebal atau gimana nih? Kena. Oh, kena. Saya kira kalau orang berbuat baik nggak kena corona. Saya kena semua, Pak. Delta kena, terus kena semua. Kayaknya semua. FOMO kali ya. Oh, FOMO. Enggak. Kena berapa kali waktu itu? 2 kali. 2 kali ya? Oke. Sudah vaksin tapi ya? Sudah. Oh, untung aja ya sudah vaksin ya. Tapi uniknya, saya kenanya tuh pas sebelum jadwal vaksin, Pak, selalu. Oke. Yang pertama gitu, yang kedua juga gitu. Oh, oke. Jadi kena 2 kali? 2 kali. Dua-duanya waktu itu sebelum vaksin? Sebelum vaksin. Ya, itu namanya memperkuat vaksin ya? Kayaknya udah dikasih natural gitu loh vaksinnya. Ya, saya juga dapat BCN katanya waktu kena COVID yang pertama itu, padahal waktu event Ayo Bantu yang cukup besar ya. Ya, waktu itu kan katanya event penggalangan dana artis ya. Ya, bersama artis. Boleh cerita sedikit mungkin kan mungkin pasti kesel ya rasanya persiapannya sudah gini lain sebagainya, tiba-tiba nggak boleh keluar. Iya, nggak boleh ketemu orang. Ceritanya gimana ini? Iya, lagi-lagi itu menantang karena harus online semua kan. Tapi ya syukurlah saya punya support system yang sangat-sangat support, yaitu suami saya sendiri. Dia selalu support lah ketika saya down gitu. Dia sih nomor 1 supporter. Kemudian ya itu tadi repot, Pak. Itu waktu itu lagi galang dana untuk musisi yang terkena dampak COVID. Terus kita adain streaming YouTube. Saya harusnya datang ke studio untuk isi juga, cuman nggak bisa datang, akhirnya online. Jadi ya syukurlah sih waktu itu juga udah lumayan orang-orang udah lumayan tahu lah ya event online gitu-gitu sih. Jadi masih bisa diatasi. Tapi eventnya berjalan lancar atau? Berjalan lancar. Nggak di-cancel ya? Nggak di-cancel. Okay, ya. Tetap berjalan lancar ya. Ya, yang penting kan berjalan lancar. Yes. Ya. Cuma mungkin pasti kalau saya bayangkan di posisi Agnes sih kesel banget karena kan sudah kerja keras, malah hari-hanya nggak boleh keluar rumah itu. Ya. Itu dia. Ya, tapi ya yang penting lancar, dan ternyata Ayo Bantunya makin berkembang. Amin. Ya. Nah sekarang mau tanya sedikit nih yang agak nggak enak mungkin ya. Kan kalau kita bicara penggalangan dana untuk sosial, sudah banyak nih startup yang lain yang mungkin lebih familiar buat masyarakat ya.
contohnya aja kita XXX ya, atau benih XXX ya. Yeah. Tanpa saya menyebutkan mereknya pun mungkin beberapa sahabat podcast sudah tahu ya. Nah, kenapa sih Agnes ikut-ikutan bikin Ayo Bantu, nggak mau pakai mereka aja? Iya, jadi bedanya apa sih Ayo Bantu sama? Bedanya kalau di Ayo Bantu itu kami uniknya kami itu mau banget bantu teman-teman komunitas atau siapapun itu yang mau optimasi campaign-nya itu dengan event. Cara-cara unik gitu ya, dengan event. Kemudian kemarin bersama Nudax kita juga mengadakan pelelangan NFT. Oke, yang barengan sama Bu Yeni Wahid ya? Iya, dan figurnya Pak Oscar ya, maksudnya likusan Pak Oscar. Dan puji Tuhan berjalan lancar gitu ya. Jadi di Ayo Bantu tuh kami tekankan menggalang dana terus berdonasi itu seharusnya menyenangkan gitu sih. Jadi nggak menjual kesedihan, tapi kita ajak sini ada event ini nih, tapi ujung-ujungnya donasi gitu sih. Jadi ini lebih seperti kalau di US itu pengumpulan dana harusnya happy membuat satu event. Kan kalau sekarang kalau kita lihat trennya di Indonesia itu malah pengumpulan dana itu menjual kesedihan ya. Iya. Ya, terenyuh lain sebagainya. Ya. Emang itu berhasil sih sayangnya. Cuman mungkin itu kelebihan orang Indonesia ya Pak. Mereka tuh empatinya tinggi gitu. Empatinya tinggi. Ya. Cuman di Ayo Bantu tuh kami pengennya yuk dengan cara yang menyenangkan yuk donasinya gitu sih. Dan so far juga berhasil ya. Ternyata banyak orang-orang yang mau menyumbang dengan cara event dan sebagainya. Iya, karena si penerima benefit itu juga kebanyakan nggak mau dijual kesedihannya gitu. Karena mereka juga kadang-kadang request ke Ayo Bantu, jangan dong ditampilin foto yang ini. Saya nggak mau kelihatan anak saya sakit, misal gitu sih. Ya, karena kalau kita bicara tentang orang tua dan anak ya, kalau kita lagi bikin campaign itu tetap orang tuanya nggak akan mau sebenarnya anaknya dipermalukan ya. Itu dia. Ya, kan kadang-kadang kalau kita lihat beberapa campaign itu kan tempat-tempat lain, kesannya seperti anaknya dipermalukan. Ini nggak mampu, ini nggak bisa hidupnya lain sebagainya, terus nggak gimana, itu kan kadang-kadang orang tuanya sendiri ngeliat itu nggak tega ya. Kadang nggak nyaman, iya. Nggak nyaman kan ya. Ya. Jadi itu konsep yang mau diubah di Ayo Bantu ya. Iya, nggak pengen ngubah juga sih, tapi setidaknya kami ingin ada hal yang baru gitu. Ternyata dengan hal seperti ini bisa kok. Gitu. Ya. Nah kalau kita cerita sedikit nih. Biarpun sekarang kelihatannya semuanya baik-baik aja, kelihatannya sekarang semuanya lancar ya, tapi pasti ada dong momen-momen sulit di kehidupan Agnes, baik di Ayo Bantu maupun sebelum-sebelumnya, yang mungkin berkesan buat Agnes, berkesan secara mendalam ya, yang momen saat apa sih, dan gimana caranya Agnes mengatasi? Mungkin waktu masa kecil kali ya. Ketika kilas balik ya, masa kecil saya tuh orang tua saya tuh KDRT gitu. Oh ya? Iya, ayah saya tuh KDRT terhadap ibu saya. Sampai saya tuh berpikir bahwa kayaknya kalau berpisah bakal bahagia deh gitu. Akhirnya mereka berpisah. Tapi saat mereka berpisah ternyata masih ada masalah lagi. Maksudnya gini, ketika saya tinggal di ibu saya ngomong kejelekan ayah saya. Ketika saya di ayah saya, itu juga sebaliknya gitu. Jadi ternyata nggak ada akhirnya nih. Tapi it's better gitu. Mereka udah nggak saling melakukan kekerasan lagi gitu kan. Jadi broken home ya? Yes, broken home. Ya. Kata orang kan broken home itu punya efek psikologis ya buat anak ya. Tapi secara Agnes mampu mengatasinya ya? Ya mungkin itu juga alasan saya masuk psikologi ya Pak. Semacam rawat jalan mungkin. Enggak. Tapi benar-benar di psikologi itu saya menemukan waktu kuliah tuh kayak, oh ya saya bisa relate dengan ilmu ini gitu. Oh ternyata ini namanya ini gitu. Jadi benar kalau istilah kata rawat jalan, nyatanya itu works gitu loh. Jadi itulah. Makanya saya dulu paling khawatir ketemu Ibu Agnes. Hah? Kenapa? Karena Ibu Agnes ini psikologi. Jadi sebelum saya buka suara, saya bisa menebak gitu. Emangnya peramal. Ya, motivasi terbesarnya Agnes untuk bisa sejauh ini lari terus, untuk terus menjalani kehidupan, terus menjalani Ayo Bantu nih, motivasi terbesarnya apa? Saya selalu ingat sih kalau di mana ada badai itu besoknya pasti ada pelangi.
atau badai itu akan reda gitu. Oke. Jadi motivasinya ya ketika kamu gagal, ya nggak apa-apa, jatah gagalmu udah hilang satu nih. Semoga besok bisa berhasil gitu. Oke. Atau at least bisa belajar dari kegagalan itu. Kalau untuk lari sih emang karena suka ya, jadi kayaknya nggak perlu motivasi. Saya nggak tahu sukanya di mana sih. Nah, tapi tuh filosofi maraton itu tuh bagus banget buat, maksudnya saya berpikir tuh pas banget untuk bangun sebuah bisnis. Oke. Paus. Ya. Di sebuah maraton tuh kita nafasnya harus panjang, harus Susah. sabar. Nggak boleh kita kencang di awal nih, kencang di awal, yuk gelontorin modal. Nih kalau di bisnis ya, habis itu kolaps. Ya. Tentang Jadi persistence ya. Yes. Oke. Nah, dengar-dengar Ayo Bantu ini salah satu startup juga yang menerima donasi dalam bentuk kripto ya. Iya. Dalam bentuk Bitcoin, USDT dan lain sebagainya. Boleh cerita nih prosedurnya gimana dan kenapa sih alasan menerima donasi kripto gitu? Alasan menerima donasi kripto ya biar beda aja, Pak. Enggak. Kita ikutin perkembangan zaman lah ya, dimana kripto lagi booming nih. Terus caranya ya gampang banget sih, tinggal masukin kriptonya, terus nanti prosedurnya tetap kami rupiahkan, karena kan nggak boleh nih kripto dijadikan alat pembayaran. Kemudian kami salurkan kepada penerima benefit. So far ada orang yang sudah pakai kripto itu mendonasikan atau belum ada? Ada sih, ada. Ada ya? Kayaknya dari Indodax deh. Oh, dari Indodax ya? Trader Indodax ya? Iya, kayaknya mereka mungkin punya nazar ya, kayak aku habis profit banyak, donasi deh gitu. Oke. Ini berarti suatu yang positif nih. Ternyata trader kripto di Indodax juga ikut menyumbang melalui Ayo Bantu ya. Jadi mereka waktu trading profit, profitnya sebagian disisihkan. Betul. Thank you banget loh nih para trader Indodax, luar biasa. Trader peduli. Terus kita kan cerita sedikit tentang kripto ya. Kripto itu kan bersentuhan dengan NFT nih. Tadi kan sempat kita ngobrol sedikit masalah dengan Ibu Yeni Wahid mengadakan lelang campaign NFT. Ya, kemudian nyumbang katanya sampai ratusan juta. Iya, ratusan juta. Ya, itu gimana ceritanya? Iya mungkin karena NFT lagi booming juga ya Pak. Waktu itu lagi booming ya? Iya, waktu itu lagi booming dan emang lukisannya tuh sangat unik sih. Thanks to Bu Yeni menemukan objek yang jenius ini. Akhirnya NFT-nya laku, dilelang sampai ratusan juta, 100 juta lebih sih. Yeah. Dan itu digunakan untuk yayasan ini, Wahid Foundation juga. Wahid Foundation. Ya, kalau memang ada teman-teman di sini yang pengen bikin hal serupa juga bisa ya? Bisa banget. Nah itu kontak ke siapa? Apakah kontak langsung ke Bu Agnes atau ada timnya lagi atau gimana? Ada timnya lagi. Silakan kunjungi website ayobantu.com. Nanti bisa bikin event bareng-bareng gitu ya? Bisa. Nah kalau kita bicara bikin event bareng-bareng itu minimalnya berapa boleh tahu? Minimal apanya nih Pak? Minimal komunitasnya, minimal dananya. Kan jadi kadang-kadang orang pengen bikin event nih, takut nih, saya cuma punya dana sedikit nih. Jangan-jangan Ayo Bantu nggak mau gitu. Atau komunitas saya cuma kecil, cuma ada 20 orang. Jangan-jangan Ayo Bantu sombong nggak mau gitu. Nggak ada sih, nggak ada requirement kayak gitu sih. Nggak ada ya? Selama ini sih kita jalan-jalan aja Pak. Mau berapapun itu, yang penting kita tujuan utamanya adalah fundraising untuk sosial itu sih. Oke. Nanti kemudian cuma dicek ya berarti ya, dicek apakah sudah benar-benar semuanya sesuai. Kita godok eventnya bareng-bareng biasanya. Godoknya bareng-bareng. Ya, jadi benar-benar sama-sama ya. Yes. Dan di ayobantu.com ini kita punya fitur baru. Biasanya kan karena kita banyak event nih, mereka tuh kadang-kadang kesulitan untuk bikin registrasinya. Registrasi pesertanya. Nah, di ayobantu.com bisa juga tuh registrasi. Kalau kita bicara Ayo Bantu, arah ke depannya tuh bakal gimana sih? Boleh tahu? Arah ke depannya apakah memang bakal terus bergerak ke pengumpulan dana seperti ini atau ada mimpi besar di belakangnya? Iya, mimpi besar ya mungkin itu sih, lebih ke event sih. Lebih ke event ya? Iya, event tapi dengan social impact ya, bukan sembarang event yang seperti biasanya mungkin komersial gitu, enggak. Kita event yang ada social impact-nya gitu. Oke. Nah, dan dengar-dengar di Ayo Bantu nih, Bu Agnes, biarpun hampir setiap hari ngurusin Ayo Bantu, salah satu orang yang nggak terlalu mempedulikan masalah gaji ya. Iya. Jadi benar-benar mendedikasikan waktunya di Ayo Bantu. Yes. Ya. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa sih.
Terima kasih Pak. Biarpun mungkin karena duit dari suaminya sudah cukup banyak. Ya. Ya tadi diberkati untuk memberkati kan. Iya betul ya. Nah, boleh tahu nih kalau teman-teman ingin membantu atau memberikan donasi di Ayo Bantu, step-stepnya bagaimana? Mudah banget sih. Jadi tinggal kunjungi website ayobantu.com. Kalau mau bikin galang dana berarti harus masuk dan bikin account di situ. Kemudian ikutin step-stepnya. Ada verifikasi email juga. Kemudian login lagi ke ayobantu.com untuk mungkin bikin campaign-nya ya. Jadi ikutin aja step-step di website ayobantu.com, itu mudah banget. Kalau mau donasi tinggal pilih campaign, kemudian klik donasi dan ikutin step-stepnya. Udah mudah banget sih. Oke, itu sampai 2 menit. waktu donasi kita perlu ngasih NPWP atau lain sebagainya? Oh nggak perlu Pak. Nggak perlu ya? Nggak perlu, hanya nama, nomor handphone, Mhm. dan udah sih pilih nominal donasi, kemudian pilih mau bayar pakai apa. Nah, kadang-kadang kalau kita lagi nggak ada dana, itu kan, tapi kita punya kartu kredit gitu ya, itu kita bisa nggak sih donasiin di Ayo Bantu pakai kartu kredit? Bisa. Bisa ya? Bisa. Ada yang pakai kartu kredit donasi? Ada. Dari Ada ya? luar negeri sih biasanya. Oke. Jadi bisa bank transfer ya? Bank transfer bisa pasti ya? Bank transfer, virtual account, dompet digital, e-money, semua e-money bisa ya? Semua e-money, ya. Kripto, terus kemudian kartu kredit ya? Kartu kredit bisa. Oke, mungkin nanti bisa ini ya, malah orang bisa buka akun di peer-to-peer lending, dapat uang didonasiin gitu ya? Bisa. Itu istilahnya gali lubang untuk menolong orang. Iya, boleh Pak. Nah, terus kemudian kalau kita kilas balik sedikit nih, kilas balik tentang Agnes waktu muda. Wih, masih muda loh saya Pak. Enggak, saya tua sekarang. Oke. Tentunya masih muda, saya masih muda. Tapi kita bicara mengenai Agnes sebagai orang yang nggak membayangkan hidupnya bakal seperti sekarang. Ya. Nah, waktu itu sebenarnya cita-citanya Agnes itu apa sih? Sebelum ketemu William, sebelum merintis Ayo Bantu, sebelum nikah dan sebagainya. Boleh tahu nggak sih cita-citanya Agnes ini apa? Dan apakah cita-cita itu masih relate dengan yang sekarang? Tadi itu cita-cita pengen punya yayasan sih. Oh, itu cita-cita dari muda ya? Iya. Enggak dari muda SMP gitu enggak sih. Kalau masa SMP sih saya pengen jadi apa ya? Nggak ada cita-cita deh Pak, seingat saya. Jadi itu kuliah sih. Waktu kuliah pengen punya yayasan? Pengen banget punya yayasan. Berarti ini adalah sebagian cita-cita yang terwujud ya? Terwujud. Puji Tuhan. Saya jarang mendengar orang punya cita-cita pengen punya yayasan. Ini sesuatu yang mulia menurut saya. Ya nggak tahu sih. Waktu dulu sih nggak tahu kalau yayasan itu non profit ya Pak. Gitu. Tapi ternyata sekarang jalannya juga happy aja. Okay. Karena sekarang yayasan yang dibuat ini non profit ya. Non profit sebenarnya. Habis buat operasional. Ya kan hidup tenang berbagi. Itu dia. Balik lagi Pak. Benar. Nah kalau kita penggalangan dana itu dibatasin regionnya sekarang cuma Jawa atau gimana? Oh enggak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, tapi khusus Indonesia aja ya? Iya, khusus Indonesia. Campaign paling jauh yang pernah dilakukan Ayo Bantu? Di Papua lah ya. Papua? Oke. Pernah melakukan campaign tanah Papua ya? Iya. Di bidang apa itu? Itu tadi yang bantu dokter, untuk alat-alat waktu pandemi itu. APD ya? APD. Oh itu ya yang saya dengar waktu itu APD itu bahkan dokter-dokter nggak punya baju APD. Itu dia. Terus pakai galon aqua ya? Bener ya? Pakai galon aqua ya? Iya benar. Yang pakai galon aqua supaya nggak ketularan virus corona. Iya. Itu ceritanya gimana itu sampai bisa pakai galon aqua? Itu benar-benar? Itu beneran atau cuma dibuat-buat? Itu beneran Pak. Beneran ya? Beneran. Jadi waktu itu kan kita terbatas banget tuh stoknya untuk APD. Terus di Papua pula kan jauh kan. Terus didonasiin galon aqua, bukan? Kenapa? Terus Agnes mendonasikan galon aqua? Enggak. Oh, enggak. Waktu itu kita kerja sama ini sih yang bikin tukang jahitnya itu, APD. Mereka kasih harga spesial karena untuk donasikan. Jadi yang sebelumnya pakai galon aqua bisa pakai APD beneran gitu. Cuman memang itu mahal di ongkir sih. Mahal di ongkir. Di Papua. Ya, itu kan tantangan terbesar ya. Betul. Karena Indonesia ini kan cukup besar wilayahnya. Iya. Ya. Tapi so far kalau sekarang tetap campaign-nya jauh-jauh gitu atau fokus di area mana? Sekarang sih tersebar kok. Tersebar. Emang kebanyakan Jakarta sih. Jabodetabek. Oke.
Agnes, kan kita ngobrol sedikit nih tentang kan ada hal yang waktu dulu mungkin waktu masih muda, selain bikin yayasan ya, itu kan ada hal-hal yang dirasa impossible untuk dilakukan. Ya, ada hal yang dirasa impossible, tapi sekarang ternyata possible nih. Ada nggak sih kalau di sisi kehidupan Agnes yang ternyata seperti itu? Yang sekarang ternyata possible loh, tapi kalau dipikir-pikir dulu impossible gitu. Kalau dari saya sih sesimpel punya keluarga yang harmonis sih, Pak. Oh ya? Iya. Dulu berpikir itu impossible ya? Itu impossible. Gini loh, karena saya kan dari kecil broken home ya. Jadi kayak ada nggak sih keluarga yang baik-baik aja gitu loh, yang bahagia, yang kayak di film-film gitu. Yeah. Terus ternyata saya sekarang menjalaninya dan semoga berlangsung selamanya ya Pak. Oke, itu karena sih. Ini ya, karena masa lalu ya. Karena masa lalu sih, sesimpel itu. Kata orang yang masa lalu. Kalau masalah materi mah, ya punya mobil aja sekarang saya sudah senang banget gitu dan bersyukur banget sih. Dulu kan zaman kecil mobil belum punya. Ya, sekarang mobilnya banyak banget ya. Ya. Tapi kalau kita bicara mengenai uang itu kan setiap orang punya rezeki dan berkat masing-masing ya. Setuju. Jadi saya selalu memandang bahwa uang itu bukan sesuatu yang menjadi target. Ya, kalau kita menargetkan punya uang berapa itu bukan sesuatu yang seharusnya jadi target. Tapi karena uang itu cuma sarana kan, uang cuma media. Ya. Yang harus kita kejar itu adalah target kita, mimpinya apa yang ingin kita wujudkan, bagaimana peranan kita untuk masyarakat sekitar, ya kan? Betul. Nah mungkin kita kalau bicara tentang masyarakat, kita bicara tentang sahabat-sahabat Postcard nih, ada nggak yang mungkin sekalian kita buat untuk mengakhiri Postcard ini, Agnes ada nggak yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Postcard yang bisa mengingatkan mereka akan sesuatu nih? Thank you banget Pak Oscar. Saya izin menyampaikan pesan-pesan untuk sahabat Postcard. Dear sahabat Postcard, kalau teman-teman, kalau sahabat Postcard ingin galang dana atau berdonasi, bahkan karena kita di sini manusia itu diberi berkat untuk memberkati, silahkan kunjungi website www.ayobantu.com. Kemudian bisa pilih campaign, berdonasi, atau malah ingin menggalang dana untuk teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan donasi, silahkan langsung kunjungi dan selalu rajut kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Thank you Agnes sudah datang ke acara Postcard kita. Kita ada sedikit tanda mata buat Ibu Agnes sudah hadir ke acara Postcard ini. Wah. Ya semoga bisa memberikan kesan ya buat Ibu Agnes. Wow, wah berasa ikut apa nih, Mas? Ikut award. Thank you. Thank you ya. Sini. Thank you banget. Sukses terus buat Ayo Bantu. Sukses buat Postcard dan proyek Pak Oscar yang lain. Thank you. Thank you. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Postcard, terus kita sama-sama belajar di sini ya. Semoga kisah dari Ibu Agnes ini bisa menimbulkan inspirasi buat kita semua. Sukses terus untuk semuanya.